Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-latif bi'ibadih, al-alimi bimuradih, alladhi ammal wujud bijudihi wa karamihi wa minanihi wa ihsanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya Allah wa tub 'alaina ya Rahman wa tub 'alaina ya Rahim innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segenap pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lewat tayangan tercinta kita Pelita Hati TV Tabalong, shaimin shaimat dimanapun berada, rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah wa syukrulillah, bersenandung salawat salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat salam tersebut terus menyertai dalam kehidupan kita, membimbing kita ke arah sesuatu yang diridhai, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amina ya rabbal alamin. Shaimin shaimat, muslimin muslimat, para pemirsa rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah junjungan kita, manusia pilihan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam satu buah redaksi hadis pernah bertutur sabda, al jannah mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Al jannah mushtaqatun ila arba'ati anfar. Adalah sorga itu merindui terhadap 4 golongan manusia. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Itu surga adalah negeri tempat kembali orang-orang yang beriman kepada Allah dan diterima amal kesalehan mereka itu, sehingga mereka mendapatkan nikmatan di dalam surganya Allah. Kalau kita memohon merindui surga adalah wajar dan sangat wajar. Tetapi bagaimanakah seandainya sebaliknya, surganya Allah yang diliputi di dalam isi surga itu seluruh kenikmatan mala ainun ra'at, tidak pernah terbenak oleh telinga, pendengaran, penglihatan kita. Bagaimanakah surga? Oh, ternyata surga, masya Allah, tabarakallah, isinya adalah kenikmatan Allah. Surga merindukan 4 golongan ini. Di antara 4 golongan itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah talil Quran yang pertama, yaitu adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta mereka memaknai isi kandungan yang ada di dalam ayat-ayat suci Allah subhanahu wa ta'ala itu. Nah, kata Rasulullah, mereka manusia-manusia, komunitas-komunitas masyarakat yang hobinya mentadaruskan Al-Quran, memakmurkan rumah sebagai kediamannya, sebagai bacaan Al-Quran, ternyata golongan tersebut adalah golongan yang bakal mendapatkan kerinduan dari surganya Allah. Kalau sudah surga rindu, orang tersebut rindu lewat tadarus Al-Quran yang dibaca dengan khusyuk dan tenang dan ditadabburkan, bahkan ikhlas semata-mata karena Allah. Akhirnya hubungan ini menjadi harmonis, menyatu, senyawa. Bahkan konektivitas yang ada lewat bacaan Al-Quran itulah yang menyambungkannya, sehingga kelak pasti orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tidakkah kita lupa Rasulullah SAW mengatakan, alif lam mim itu bukan satu huruf, melainkan alif harfun, wal lam harfun, wal mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan masing-masing satu huruf itu dibalas Allah 10 kebaikan. Apalagi pada bulan suci Ramadan ini, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allah melipat gandakan kebaikan-kebaikan. Mari kita ajak saudara, anak, famili, keluarga khususnya
untuk selalu mentadaruskan Al-Quranul Karim, khususnya pada siang ataupun malam di bulan suci Ramadan ini, supaya surga merindukan orang-orang yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar serta khusyuk di dalamnya. Golongan yang kedua yang dirindui oleh surganya Allah adalah hafizul lisan, orang yang menjaga lisannya dari perkara yang menyebabkan Allah murka. Allah mencintai seorang hamba yang menjaga lisannya dari berkata-kata sesuatu yang keji, dari mencaci, mencela. Ternyata lebih daripada itu, orang yang bisa menjaga lisannya dari ucapan yang menyakitkan. Dengan sebab demikian, surga rindu kepada orang tersebut. Masya Allah. Kalau kita tidak mampu untuk memuji seseorang, paling tidaknya, sekurang-kurangnya, jangan sampai lisan ini mencela orang tersebut. Ketika kita mencela seseorang, ketahuilah celaan tersebut kembali berujung kepada kita. Misal ya, kita menunjuk seseorang, "Hai kamu," sebetulnya celaan kita, hinaan kita kepada orang itu satu, kembali kepada kita tiga kehinaan. Maka kalau kita menginginkan surga rindu kepada kita, jaga lisan kita, isi dengan bacaan salawat pada Nabi SAW, mentadaruskan Al-Quranul Karim, berzikir kepada Allah. Kesempatan Allah beri, kesempatan tidak terulang dua kali. Nah, itu golongan yang kedua. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, orang yang memberi makan terhadap orang lain yang sedang dilanda kelaparan. Surga pun rindu kepada mereka-mereka si pelaku yang memberi makanan, minuman kepada orang-orang yang membutuhkan demikian. Dan ini pun kita diberi Allah kesempatan pada bulan suci Ramadan. Untuk apa? Untuk bisa melaksanakan hal demikian, karena peluangnya ada. Taruhlah misalkan kemampuan kita hanya bisa memberi orang 10 orang, atau membukakan orang yang berpuasa hanya 10 orang. Maka pada kesempatan ini kasihlah, supaya meraih apa yang disabdakan oleh Rasul tadi, surga merindui orang-orang yang memberi makan terhadap mereka-mereka yang kelaparan. Walaupun memberi minum seteguk air kepada orang yang kehausan pun demikian. Apalagi membukakan orang puasa 10 orang, 20 orang, sesuai takaran ukuran masing-masing. Niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi, membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan tulus, ikhlas. Yang kedua, menjaga lisan, jangan menggunjing, menggibah, mencaci, maki, sumpah, serapah, segala macam. Yang ketiga, memberi makanan, minuman terhadap orang-orang yang kehausan atau kelaparan. Bahkan dengan sebab yang ketiga ini, memberi makan terhadap orang yang kelaparan, kelak Allah pasti akan memberinya hal demikian pula ketika seseorang itu berada di yaumil akhir, di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat seluruh manusia-manusia dari umat yang awal sampai yang akhir berkumpul jadi satu. Digambarkan di dunia seperti bak orang yang sedang wukuf di Arafah. Hal di sana lebih dahsyat lagi, yaumul faza'il akbar, pada hari yang seluruh manusia gemetar menghadap akan persidangannya Allah. Hal ehwal mereka beraneka ragam, keadaannya, kondisinya. Ya Rabbi, ada yang kehausan, kelaparan. Nah, di saat itu ada beberapa masyarakat yang tinggal di sana itu dalam keadaan kehausan, mereka dapat kasih sayangnya Allah, mendapatkan makanan, minuman,
sehingga mereka tidak merasa kehausan dan kelaparan tersebut. Dulu waktu hidup di dunia pun mereka beramal soleh dan ikhlas, diterima Allah amal tersebut, sehingga mereka terbebas dari hal-hal yang mempersulit mereka. Yang keempat, yang terakhir, surga merindui orang-orang as-shaimin fi syahri Ramadan, mereka-mereka yang betul-betul menjaga puasanya di bulan suci Ramadan. Ketahuilah, orang yang rugi adalah mereka yang menjadikan hari berpuasa seperti hari kemarin. Atau orang yang lebih rugi itu apa? Hari ini lebih jahat dari hari kemarin. Maka orang yang beruntung menurut Allah adalah mereka yang selalu memperbaiki hari-harinya di dalam amal-amal kesolehan. So, amal itu ada dua, amal saleh wa amalun ghairu saleh. Amal yang bagus dan amal yang tidak bagus. Yang bagus akan kembali kepadanya dan bermanfaat. Sebaliknya amal yang tidak bagus ghairu saleh akan kembali kepadanya tapi menjadi bala musuh kepadanya. Semoga kita selalu termasuk orang-orang yang dirindui oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.